Wajahnya bule, tapi paspor yang ia genggam berwarna hijau. Dan ibunya tersenyum bangga. Di tengah panasnya perdebatan soal nasionalisme dan beasiswa negara, media sosial tiba-tiba diguncang sebuah video parodi yang disebut netizen sebagai sindiran level dewa. Bukan marah, bukan ceramah, tapi satir yang halus dan justru terasa menampar. Video itu memperlihatkan seorang ibu membuka paket coklat berisi paspor Republik Indonesia untuk anaknya yang berparas blasteran. Dengan nada penuh makna ia berkata, "Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku." Kontrasnya terasa kuat di saat publik sedang ramai membicarakan unggahan Dwi Sasetia Ningtyas yang memamerkan paspor Inggris anaknya. Video ini justru menampilkan kebalikannya. Seorang anak berwajah bule, tapi bangga menjadi WNI. "This isn't just paper or passport. This is your identity as part of Indonesian civilization," ucap sang ibu dalam video tersebut. Dan jawaban si anak sederhana, polos, tapi dalam. "Because I like Indonesia." 3 kata, tapi dampaknya luar biasa. Video ini viral bukan tanpa alasan. Ia muncul tepat ketika publik tengah geram pada kasus alumni LPDP yang dianggap tidak menepati komitmen pengabdian. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Arya Irwantoro, suami Tias, yang diketahui menyelesaikan studi S2 dan S3 di Belanda melalui beasiswa LPDP, program dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dibiayai pajak rakyat sesuai kontrak. Penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi ke Indonesia dengan skema 2N+1. Namun sejak Januari 2025, Arya diketahui menetap di Inggris dan bekerja sebagai peneliti di University of Plymouth. Konsekuensinya tidak ringan. LPDP menuntut pengembalian dana yang ditaksir mencapai 2,53 miliar rupiah. Jumlah itu mencakup biaya kuliah dan biaya hidup selama bertahun-tahun studi. Selain itu, ada potensi sanksi administratif berupa daftar hitam yang bisa menutup peluang kerja di instansi pemerintah Indonesia. Penegakan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia. Jadi ke Pak Bos LPDP, Pak Dirut nih bosnya LPDP nih, sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? 2 miliar. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang yang dipakai. Kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu, yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa. Tapi jangan menghina negara deh. Disinilah video parodi tadi terasa semakin tajam. Jika dalam realita ada WNI yang berjuang agar anaknya memiliki paspor asing demi kenyamanan masa depan, maka dalam parodi ini, seorang ibu justru menanamkan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia, bahkan kepada anak yang secara fisik terlihat seperti warga negara lain. Peradaban bukan soal kertas. Kira-kira begitu pesan tersiratnya, tapi soal pilihan nilai dan rasa memiliki. Di akhir video, sang ibu kembali menegaskan, "You have to remember that you are an Indonesian by blood. You're proud to become a part of the society." Kalimat itu seperti diarahkan bukan hanya kepada si anak dalam video, tetapi kepada siapapun yang pernah merasakan fasilitas negara, pendidikan dari pajak rakyat, lalu lupa pada komitmen awalnya. Publik pun terbelah.
Ada yang menilai ini murni soal pilihan pribadi. Ada juga yang melihatnya sebagai krisis integritas. Namun satu hal yang pasti, video parodi ini berhasil menggeser diskusi dari sekadar paspor menjadi soal harga diri. Karena pada akhirnya, menjadi Indonesia bukan soal di mana kita tinggal, bukan tentang seberapa kuat paspor yang kita pegang, tapi tentang apakah kita masih merasa memiliki negeri ini atau justru sedang mencari cara untuk meninggalkannya. Dan ketika seorang anak berwajah bule dengan bangga memeluk paspor hijau, mungkin itu bukan sekadar konten viral. Mungkin itu pengingat bahwa kebanggaan menjadi Indonesia seharusnya tidak perlu menunggu ditegur oleh satir. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Oh my god. Who is yours? It's yours. Why do you like to be an Indonesian? Because I like Indonesia. This isn't just paper or passport. This is your identity as part of Indonesian civilization. So we're talking about the whole civilization. I want you to become an Indonesian citizen because you will have the privilege and opportunity to live and continuing Indonesian culture. You will taste and you will have the most delicious Indonesian food, and you will carry and pass this culture to your next generation in the future. This is a lifetime privilege that you will have to be grateful. So you have to remember that you are an Indonesian by blood. You're proud of become part of the society. Karena videoku yang ini, jadi hasilnya adalah aku disangka anak abah dan disangka buzzernya Wowo. So it's actually hilarious that the moment you talk about loving your country, nationalism, people suddenly decide who you belong. Jadi lucunya itu begini, pas aku bicara tentang MBG yang tidak efisien, kemudian mengkritik kebijakan BOP yang jelas-jelas merugikan kita, pemerintah yang tidak fokus pada pendidikan, malah aku disangka, anak abah. Di sisi lain, ketika aku bicara tentang nasionalisme, cintai negaramu, loving your country dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, dan kebetulan aku juga lulusan dari Universitas Pertahanan yang sebenarnya tidak ada kaitan ya dengan apa yang terjadi, aku disangka bagian Wowo. Like, whoa guys, why does everything have to be labeled with political power? That is dangerous. And also the election is already over. And it's over, guys. We need to move on. Nationalism is bigger than the politics. Nationalism is not owned by any political platform or instrument. Salah satu strategi militer klasik divide and conquer yang juga digunakan dalam strategi di politik itu digunakan untuk membagi masyarakat secara strategis yang mencegah unifikasi atau persatuan antara oposisi aktor di negara tersebut. Contohnya itu the division between anak abah versus buzzer Wowo ini will keep opposing masses forming as a potential threat. So set aside what makes us different, aku ingin kalian semua bersatu melawan ketidakadilan di negeri ini. Mengamati dengan pemikiran kritis, objektif. Kalian bebas mendukung siapapun karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi jangan menganggap setiap suara merupakan stereotype politik. So at very least, I want to say I am not anak abah, I am not buzzer Wowo, I'm not even anak setan, but I'm proudly to say I am anak Indonesia.